Halo guys, perkenalkan nama saya Felicia Jenika. Saat ini saya berkuliah di Universitas Widya Dharma Pontianak, semester 6. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu persepsi, apa itu kepribadian, pembelajaran, memori atau ingatan dan pemikiran. Kemudian yang terakhir, saya akan menjelaskan apa itu motivasi. Yang pertama adalah persepsi. Persepsi biasa kita sebut dengan sebutan sehari-hari adalah sudut pandang. Contohnya apa? Misalnya saat kita di kampus, kita lihat, teman kita lihat ada satu orang cowok. Nah, menurut saya cowok itu biasa aja. Tapi menurut teman saya, cowok itu ganteng banget. Nah, itu yang disebut persepsi. Persepsi orang dan orang lain itu pasti berbeda. Jadi, persepsi adalah proses interpretasi terhadap stimulus yang diterima oleh panca indera kita. Proses stimulus itu, misalnya ada objek lalu ditangkap oleh panca indera kita. Tuh yang tadi misalnya kita melihat satu orang cowok, objeknya cowok, dan kita lihat dengan panca indera kita, misalnya mata. Lalu kemudian diteruskan oleh otak kita. Nah, otak kita memprosesnya dan menginterpretasikannya ke dalam sebuah makna. Apakah itu ganteng, apakah itu enggak. Bisa juga panca indera itu bukan dari hal penglihatan doang, bisa jadi pendengaran, perasa, peraba, atau pengecapan. Nah, itu adalah persepsi. Jadi persepsi orang dan kita itu pasti berbeda ya, dan tidak ada yang salah. Kemudian, nah yang kedua, apa itu kepribadian? Kepribadian menurut Kartini dan Kartono menyatakan bahwa kepribadian merupakan tingkah laku dan sifat khas seseorang yang bisa membedakannya dengan individu yang lain. Nah, jadi saya dan teman saya itu bisa dibedakan melalui kepribadiannya. Misalnya kepribadian saya itu tomboy dan teman saya itu feminim. Nah, dalam bertingkah laku pasti juga berbeda. Misalnya kalau saya itu sukanya pakai celana dan teman saya itu sukanya pakai rok. Itu dia kepribadian. Kepribadian itu satu hal yang saya miliki dan tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Oke ya. Kemudian pembelajaran, memori atau ingatan dan pemikiran. Pembelajaran, Santiadi menyatakan bahwa pembelajaran dapat dipandang sebagai suatu proses di mana pengalaman menyebabkan perubahan dalam pengetahuan, sikap, dan atau perilaku. Kemudian memori atau ingatan merupakan tempat menyimpan dari informasi yang dipelajari berupa akumulasi dan pengalaman belajar. Atau ingatan sering disebut juga memori. Nah, di sini saya akan menjelaskan pembelajaran itu hal masa lampau yang sudah terjadi dan kita pelajari dan akan kita ingat dan kemudian akan kita pikirkan di masa sekarang. Jadi misalnya aja contohnya dulunya kita makan di sebuah warung makan, contohnya aja bakso gitu ya. Nah, saat kita makan waktu itu baksonya itu enak, teman saya juga sependapat, baksonya enak gitu. Nah, itu menjadi pembelajaran untuk kita ke depannya. Kedepannya kalau kita lapar, ada nih tempat nongkrong lagi. Karena tempatnya itu udah kita simpan ke dalam memori atau ingatan kita. Jadi saat ini misalnya, atau saat besok kah atau lusa gitu, kita lapar gitu. Ya udah kita makan aja ke tempat yang tadi itu yang waktu itu kita makan enak itu. Nah, itu pemikiran juga, pemikiran saat ini. Kemudian yang terakhir, motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi dibagi menjadi dua, yaitu motif internal yang berasal dari diri kita, dan yang kedua motif eksternal, yaitu motif yang berasal dari luar individu. Motif eksternal
timbul akibat adanya rangsangan atau pengaruh dari orang lain maupun hal yang berasal dari luar dirinya. Contohnya aja ya, misalnya dari dalam diri aku nih. Contohnya, contoh motivasi itu misalnya saat nih mau dekat-dekat ujian nih, malas mau belajar gitu kan, jadi kita butuh motivasi misalnya contohnya dari luar, itu teman kita yang bilang belajar, ayo belajar, bentar lagi mau ujian gitu, itu motivasi dari luar. Kemudian motivasi dari dalamnya, misalnya kita nih sadar bentar lagi mau ujian, kalau mau nilai bagus ya belajar gitu, dia motivasi itu. Motivasi itu mendorong suatu tindakan pada diri kita secara sadar atau tidak sadar. Nah, sekian dari pembahasan saya saat ini. Terima kasih sudah menontonnya.